We move! Jerusalem! Bukhtanasor atau Nebukadnezar merupakan raja keempat yang menguasai seluruh penjuru dunia, serta raja Mesopotamia terkuat. Dia menjadikan Babilonia sebagai kerajaan yang paling kuat di atas muka bumi, dan membangun taman gantung, kuil agung, dan gerbang Ishtar. Bukhtanasor telah mengarungi berbagai peperangan sengit melawan Asyur dan Mesir kuno. Dia juga merupakan raja sombong yang menghancurkan benteng-benteng Yerusalem sebanyak 2 kali serta menawan para penduduknya. Ini adalah kisah Bukhtanasor, kisah raja keempat dari para penguasa bumi. Bukhtanasor adalah salah satu raja dinasti Kasdim yang berkuasa di Babilonia. Ia lahir tahun 630 sebelum Masehi. Dia adalah putra tertua dari Nabopolassar. Dia dianggap sebagai salah satu raja paling kuat yang memerintah Babilonia dan Mesopotamia. Orang Persia menyebutnya sebagai Bakhtnasar, yang artinya pemegang nasib. Sedangkan dari bahasa Akkadia, nama Nebukadnezar disebut sebagai Nabu Kuduri Usur, bermakna Dewa Nabu, memelihara atau membela putra sulungku. Dialah satu-satunya yang mampu menaklukkan Ninawa, ibu kota kerajaan Asyur yang besar. Dia pula lah yang telah mengalahkan pasukan Mesir dan Asyur dalam pertempuran Karkemish pada tahun 605 sebelum Masehi. Dia dianggap sebagai salah satu pemimpin paling kuat dalam sejarah, karena dia menggunakan kejeniusan dan kecerdasannya untuk mengambil keuntungan dari orang-orang yang dia jajah. Hal tersebut dikarenakan dia menghabiskan sebagian besar sumber daya manusia dan alam dari bangsa-bangsa yang dia kuasai untuk mengendalikan kehidupan mereka. Ketenaran Bukhtanasor bukan hanya pada kekuatan militernya saja, tetapi juga karena berbagai prestasi pembangunannya. Di antara yang paling penting dan paling menakjubkan adalah taman-taman yang digantung, yang dikenal sebagai Taman Gantung Babilonia, yang merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Sejarawan Herodotus mengatakan bahwa taman gantung itu dipasok dengan air melalui pipa yang dialirkan ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Babilonia kuno telah mengenal teori Archimedes. Kota tersebut telah menjadi satu-satunya kota yang dipenuhi dengan kendaraan beroda yang bertebaran di sudut-sudutnya. Bukhtanasor juga telah membangun 8 gerbang kota Babylon, yang terbesar merupakan gerbang Ishtar, sehingga kota Babylon pun menjadi kota terindah di dunia kuno pada zamannya, serta mendapatkan ketenaran di antara bangsa-bangsa yang ada pada saat itu. Tetapi masa-masa damai tersebut tidak berlangsung lama. Setelah kekalahannya, bangsa Asyur bersekutu dengan pasukan Mesir kuno. Ketika hal tersebut diketahui oleh Raja Bukhtanasor, dia pun mengerahkan pasukannya sehingga bertemu dengan pasukan Mesir kuno di Karkemish, di hulu sungai Efrat, dan meraih kemenangan besar dalam pertempuran tersebut. Tak lama setelah itu, Palestina dan Suriah jatuh ke dalam genggamannya. Para pedagang Babilonia pun menguasai semua jalur perdagangan yang melintasi Asia Barat, yang membentang dari Teluk Arab hingga Laut Tengah. Setelah kekalahan pasukan Mesir kuno di tangan Babilonia, raja-raja Mesir pun tidak menerima hal tersebut, sehingga kemudian pasukan besar dari bumi Firaun kuno bergerak maju dan berhasil mengalahkan pasukan Babilonia pada tahun 600 sebelum Masehi. Kekalahan itu menyebabkan jatuhnya Palestina dari kekuasaan Babilonia. Bukhtanasor menghabiskan 2 tahun berturut-turut untuk membangun kembali pasukannya dan menutup kerugiannya dalam peperangan untuk kembali bangkit membentuk pasukan besar.
Dia kemudian mengarahkan kampanye pertamanya terhadap suku-suku Arab di Yordania sebagai bentuk persiapan untuk serangan besar-besaran dalam menaklukkan Palestina. Dia akhirnya berhasil memasuki Yerusalem pada tahun 597 sebelum Masehi dan membawa rajanya ke Babilonia sebagai seorang tawanan. Kemudian setelah itu dia mengerahkan pasukannya untuk menghentikan revolusi di Suriah sebelum akhirnya kembali ke Babylon untuk mempertahankannya dari serangan orang-orang Iran yang merupakan sebuah kelompok dari pasukan Persia. Kemudian dia juga berhasil menggagalkan sebuah revolusi yang diluncurkan oleh beberapa komandan tentara di Babylon dalam melawannya pada tahun 594 sebelum Masehi. Dia kemudian kembali menyelesaikan penaklukannya di Suriah dan Palestina, di mana dia kembali menyerang Yerusalem dan mengepungnya selama 18 bulan. Dia kemudian mengakhiri pengepungan tersebut pada tahun 587 sebelum Masehi. Bukhtanasor kemudian menjarah kota itu dan meratakan Syria, serta menghancurkan Baitul Maqdis. Dia juga menawan penduduknya ke Babylon. Tahun tersebut dikenal dalam sejarah sebagai tahun penawanan Babilonia, di mana banyak dari orang-orang Bani Israel yang dibunuh dan sisanya ditawan. Dengan adanya peristiwa tersebut, kerajaan Yerusalem pun jatuh ke tangan Babilonia, dan hal tersebut merupakan hukuman berat dari Allah yang dia jatuhkan kepada Bani Israel karena kezaliman dan pembangkangan mereka. Setelah kemenangan berturut-turut ini, Bukhtanasor memperluas pengaruhnya atas sebagian besar kerajaan dunia. Kekuasaannya meningkat dan pasukannya bertambah besar. Selama pemerintahannya, Babilonia menjadi kerajaan terkuat di dunia tanpa tandingan. Bukhtanasor akhirnya diliputi kesombongan dan paranoia. Berbagai sumber sejarah menyebutkan bahwa kegilaan menimpanya yang berlangsung selama 7 tahun. Yang mana kegilaan tersebut kemudian menyebabkan kematiannya di Babylon pada puncak kejayaannya. Hal tersebut terjadi pada tahun 562 sebelum Masehi. Ia digantikan oleh putranya Awil-Merodach dan kemudian Nergal-Sarezer pada tahun 560 sebelum Masehi. Kebesaran dan ketenarannya tidak hanya didapatkan karena dia menjadi seorang pejuang yang hebat atau seorang pemimpin militer yang tak terkalahkan, tetapi juga karena prestasi sipil dan intelektualnya, di mana selama 43 tahun pemerintahannya, dia mampu mengubah Babylon dari hanya sebuah kota penting di Mesopotamia menjadi kota terbesar yang dikenal dunia kuno. Allah SWT telah menjadikan kemunculan Raja Zalim ini sebagai salah satu bentuk hukuman bagi Bani Israel. Hal itu dikarenakan mereka telah melakukan perbuatan yang melampaui batas, membunuh para nabi, dan juga meremehkan Allah dan ajarannya. Nabi mereka pada saat tersebut adalah salah satu dari anak cucu Nabi Daud alaihi salam. Disebutkan bahwa beliau adalah Nabi Armia alaihi salam. Kemaksiatan dan perbuatan mungkar telah tersebar di kalangan Bani Israel pada masa tersebut. Kekufuran merajalela, bahkan para nabi yang diutus kepada mereka pun dibunuh. Perbuatan haram pun dilakukan oleh hampir semua orang dari mereka. Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dari Wahab bin Munabbih bahwasanya dia berkata, ketika Allah SWT mengutus Nabi Armia kepada Bani Israel, dan itu terjadi ketika banyak peristiwa-peristiwa besar terjadi di antara mereka, serta mereka banyak melakukan perbuatan maksiat dan membunuh para nabi, Bukhtanasor pun tertarik dengan Bani Israel. Allah SWT menjadikan hatinya condong kepada mereka, sehingga dia menjadi berniat untuk mendatangi Bani Israel. Ketika Allah SWT ingin memberikan balasan bagi Bani Israel, Allah SWT kemudian mewahyukan kepada Nabi Armia dengan berfirman, sesungguhnya aku akan membinasakan Bani Israel dan memberikan hukuman bagi mereka, maka berdirilah di atas batu Baitul Maqdis, niscaya akan datang perintah dan wahyuku kepadamu. Nabi Armia kemudian berdiri dan kemudian bersujud, seraya berkata, andai saja ibuku tidak melahirkanku, ketika engkau menjadikanku nabi terakhir dari kalangan Bani Israel, sehingga kehancuran Baitul Maqdis dan kebinasaan Bani Israel dikarenakan aku. Allah SWT kemudian berfirman kepada beliau, angkatlah kepalamu. Nabi Armia pun kemudian mengangkat kepalanya dan menangis. Beliau kemudian bertanya kepada Allah SWT, wahai Rabb, siapakah yang akan kau kuasakan kepada mereka? Allah SWT menjawab, para penyembah berhala, yang mereka tidak takut terhadap ancamanku,
dan tidak mengharapkan pahalaku. Ketika Nabi Armia menyampaikan wahyu Allah SWT tersebut kepada Bani Israel, serta mereka mendengar tentang ancaman yang diberikan oleh Allah SWT, mereka pun mendustakan Nabi Armia dan menentang ajarannya. Mereka berkata kepada beliau, "Engkau telah berdusta dan engkau telah berbohong atas nama Allah." Mereka kemudian menangkapnya, mengikatnya, serta memenjarakan beliau. Ketika itu, Allah SWT pun akhirnya mengirimkan Bukhtanasor. Raja zalim itu pun kemudian datang beserta pasukannya hingga sampai di tempat tinggal Bani Israel. Mereka kemudian mengepung Bani Israel, hingga Bani Israel diliputi dengan rasa lapar dan haus. Setelah itu, mereka pun menyerbu Bani Israel dan membunuh banyak orang dari mereka. Mereka menawan para wanita dan menjadikan anak-anak sebagai budak. Mereka juga menghancurkan semua bangunan yang ada di sana. Bukhtanasor dan pasukannya kemudian memasuki Baitul Maqdis dan berhasil menguasai Syam sepenuhnya. Dia memerangi Bani Israel dan menghabisi mereka. Setelah selesai melakukan penyerangan tersebut, dia kembali dengan membawa harta yang didapatkan dari Bani Israel. Banyak ulama tafsir yang menyebutkan bahwa ayat dalam surat Al-Isra menceritakan tentang kejadian tersebut. Ayat tersebut adalah firman Allah SWT, وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud oleh Allah SWT dalam firman-Nya, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa adalah Bukhtanasor dan pasukannya. Di tangannya lah Baitul Maqdis runtuh dan bercerai-berainya Bani Israel di masanya.